Cerita ini saya dengar beberapa waktu lalu. Bukan dari kabar burung, bukan pula dari cerita yang beredar di warung kopi. Saya mendengarnya langsung dari orang yang mengalaminya, meskipun dia sendiri tidak pernah benar-benar mengakui bahwa apa yang dialaminya itu sesuatu yang ganjil. Orang itu bernama Pak Muslimin. Sehari-harinya, dia adalah penjual bakso keliling. Bukan pedagang yang baru muncul, bukan pula orang asing. Wajahnya dikenal hampir semua warga di kampung tempat cerita ini terjadi. Gerobaknya tua, bunyi rodanya sudah berderit, dan suara sendok yang dipukulkannya ke mangkuk selalu terdengar sama setiap malam. Saya pertama kali mendengar ceritanya bukan karena niat ingin tahu. Waktu itu, dia yang memulai pembicaraan, tanpa saya minta. Nada bicaranya tenang. Tidak ada usaha menakut-nakuti. Tidak pula ada kesan ingin membuat dirinya terlihat penting. Justru itu yang membuat saya mendengarkan sampai selesai. Pak Muslimin biasa mulai berjualan setelah maghrib. Kadang habis isya, tergantung cuaca. Kalau hujan turun lebih awal, dia menunggu reda. Kalau malam terasa terang oleh bulan, dia bisa keluar lebih cepat. Rutenya selalu sama. Dari ujung kampung, menyusuri jalan tanah yang diapit kebun dan rumah warga, lalu berakhir di sebuah pertigaan kecil dekat sawah. Disitulah biasanya dia berhenti paling lama. Di pertigaan itu, berdiri sebuah pohon besar. Batangnya tua, kulitnya gelap, dan akarnya muncul ke permukaan tanah. Pohon itu sudah ada jauh sebelum rumah-rumah di sekitarnya berdiri. Warga kampung menyebutnya pohon wuringin, meskipun tidak semua yakin jenisnya apa. Yang pasti, tidak ada yang berani menebangnya. Bukan karena hukum, bukan karena larangan pemerintah, melainkan karena cerita-cerita lama yang sudah turun-temurun. Pak Muslimin selalu berhenti di bawah pohon itu. Bukan sekali dua kali. Hampir setiap malam. Di situ paling ramai, katanya waktu itu. Anak-anak sering nongkrong. Kadang orang-orang pulang dari sawah juga mampir. Saya mengangguk saja saat mendengarnya. Karena secara logika, memang masuk akal. Pertigaan itu tempat orang lewat. Tapi ada satu kebiasaan Pak Muslimin yang sering jadi bahan pembicaraan warga. Dia sering berbicara kasar saat berhenti di bawah pohon itu. Bukan kepada pembeli, melainkan seperti kepada sesuatu yang tidak terlihat. Kalau dagangannya sepi, dia menggerutu. Kalau hujan turun mendadak, dia memaki. Dan yang paling sering diceritakan orang, dia membuang sisa kuah bakso ke tanah, tepat di bawah pohon itu. Bukan sekali. Beberapa warga sudah mengingatkan. Ada yang menyuruhnya pindah sedikit ke pinggir jalan. Ada pula yang menegur dengan halus, mengatakan bahwa pohon itu ada yang menunggu. Pak Muslimin selalu menanggapi dengan cara yang sama. Tertawa pendek. Lalu berkata, kalau memang ada yang nunggu, sekalian saja beli bakso. Ucapan itu sering dia lontarkan sambil tersenyum miring. Warga yang mendengar biasanya memilih diam. Bukan karena setuju, melainkan karena tidak ingin memperpanjang urusan. Pak Muslimin dikenal keras kepala. Saya ingat betul, saat dia bercerita, dia berhenti sejenak ketika sampai di bagian ini. Tangannya mengusap lutut, lalu menarik nafas pelan. Waktu itu saya masih menganggap semuanya biasa saja, katanya. Pohon ya pohon. Gelap ya karena malam. Dia mengatakan itu tanpa emosi. Seolah sedang menceritakan kejadian kecil yang sudah lama berlalu. Padahal, dari cara dia menundukkan kepala, saya tahu ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan. Menurut Pak Muslimin, kejadian pertama yang membuatnya merasa tidak nyaman terjadi bukan saat malam ramai, melainkan justru ketika kampung sedang sepi. Malam itu, dagangannya tidak laku. Hujan turun rintik-rintik sejak sore. Jalanan lenggang. Saat dia sampai di pertigaan, tidak ada satupun orang. Lampu rumah paling dekat sudah dimatikan. Hanya ada cahaya dari bohlam kecil di gerobaknya. Dia tetap berhenti di bawah pohon itu. Seperti biasa. Dia menurunkan standar gerobak, membuka tutup panci, dan mengaduk kuah yang sudah mulai dingin. Saat itu, menurut ceritanya, tidak ada rasa takut. Tidak ada firasat apapun. Sampai dia mendengar suara seperti orang menarik nafas panjang. Bukan dari belakang. Bukan dari samping. Melainkan dari atas.
Pak Muslimin mengira itu hanya angin yang melewati daun-daun pohon. Dia melanjutkan pekerjaannya. Menuangkan kuah ke mangkuk kosong, lalu membuangnya ke tanah karena tidak ada pembeli. Saat kuah itu menyentuh tanah, suara nafas itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih berat. Saya melihat Pak Muslimin terdiam cukup lama saat menceritakan bagian ini. Seolah dia sendiri sedang mendengarkan ulang suara itu di kepalanya. Suaranya bukan seperti orang sakit, katanya akhirnya. Lebih seperti orang yang besar. Saya tidak memotong, tidak bertanya. Saya biarkan dia melanjutkan dengan caranya sendiri. Pak Muslimin mengangkat kepala saat itu. Matanya menatap ke arah cabang pohon yang gelap. Daun-daunnya bergerak pelan, padahal angin hampir tidak terasa. Dia sempat berucap dengan nada kesal. Kalau mau lewat, lewat saja. Kalimat itu keluar begitu saja. Refleks. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, suara nafas tadi berhenti. Bukan menghilang perlahan, tapi berhenti seperti diputus. Sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran pertigaan yang biasanya selalu ada suara malam. Pak Muslimin mengira semuanya selesai di situ. Dia menutup panci, mendorong gerobak, dan melanjutkan perjalanan. Tapi sejak malam itu, setiap kali dia berhenti di bawah pohon tersebut, dia merasa seperti diperhatikan. Bukan dilihat, Melainkan diperhatikan. perasaan yang sulit dijelaskan, tapi jelas terasa. Dan anehnya, meskipun perasaan itu muncul, dia tetap berhenti di sana. Itu mungkin kesalahan saya yang paling besar, katanya pelan. Sejak malam itu, Pak Muslimin tidak lagi bisa berdagang dengan perasaan yang sama. Bukan takut, katanya. Lebih tepatnya, tidak tenang. Dia masih melewati rute yang sama. Masih mendorong gerobak dengan kecepatan yang sama. Masih memukul sendok ke mangkuk dengan bunyi yang sama. Tapi setiap kali mendekati pertigaan itu, langkahnya selalu melambat. Bukan karena ragu, melainkan seperti sedang menyiapkan diri. Beberapa malam setelah kejadian suara nafas itu, seorang warga kembali menegurnya. Orang itu lebih tua dari Pak Muslimin. Rambutnya sudah memutih, dan cara bicaranya pelan. Dia menghampiri Pak Muslimin saat dagangan sedang sepi. "Muslimin," katanya waktu itu, "kalau berhenti, jangan di situ lagi." Pak Muslimin menghela napas. Dia sudah sering mendengar kalimat seperti itu. Kenapa memangnya, Pak? Tanyanya singkat. Orang tua itu tidak langsung menjawab. Matanya justru menatap ke arah pohon besar di seberang jalan. Tatapan yang bukan sekedar melihat, tapi seperti memastikan sesuatu masih ada di tempatnya. Penunggunya tidak suka dikotori, katanya akhirnya. Pak Muslimin tersenyum tipis. Bukan senyum mengejek, tapi lebih ke arah menahan kesal. "Saya cuma jualan," jawabnya, "bukan nyari ribut." Orang tua itu mengangguk pelan. "Tapi caramu bicara, caramu buang sisa dagangan, itu bukan jualan." Pak Muslimin tidak membalas. Dia kembali mengaduk kuah, lalu menutup panci lebih keras dari biasanya. Malam itu, dia tetap berhenti di bawah pohon. Dan seperti malam-malam sebelumnya, dia kembali membuang sisa kuah ke tanah. Gerakannya sedikit lebih cepat, seolah ingin segera selesai. Saat kuah itu menyentuh tanah, dia mendengar suara seperti sesuatu yang jatuh pelan di atas daun-daun kering. Bukan benda keras. Bukan pula ranting. Lebih seperti daging. Pak Muslimin menegakkan badan. Tangannya refleks memegang gagang gerobak. Dia menunggu suara itu terulang. Tapi yang terdengar hanya suara malam yang kembali bergerak. Suara jangkrik. Suara serangga. Suara angin tipis. Dia menarik nafas, lalu berkata pelan, "Paling juga kucing." Kalimat itu tidak diucapkan untuk siapapun. Hanya untuk menenangkan dirinya sendiri. Sejak saat itu, gangguan-gangguan kecil mulai muncul. Kadang, saat dia berhenti di bawah pohon, lampu bohlam gerobaknya meredup. Bukan mati, hanya redup, lalu terang lagi. Kadang, roda gerobaknya seperti tersangkut akar, padahal jalannya rata. Kadang pula, sendoknya jatuh sendiri dari atas gerobak, padahal tidak tersenggol. Semua itu masih bisa dijelaskan dengan akal. Dan Pak Muslimin memang memilih untuk menjelaskannya dengan cara itu.
Sampai suatu malam, dia melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa lagi menganggap semuanya kebetulan. Malam itu tidak hujan. Bulan tertutup awan. Udara lembab. Saat dia tiba di pertigaan, ada dua anak muda yang sedang duduk di pinggir jalan. Mereka membeli bakso, lalu makan sambil mengobrol pelan. Pak Muslimin merasa sedikit lega. Ada orang. Saat sedang melayani, salah satu anak itu tiba-tiba berhenti makan. Sendoknya menggantung di udara. Pak, katanya pelan. Itu di atas. Apa? Pak Muslimin menoleh refleks. Awalnya, dia tidak melihat apa-apa. Hanya bayangan daun dan cabang yang saling bertumpuk. Tapi setelah matanya menyesuaikan, dia melihat bayangan yang lebih gelap dari gelapnya malam. Bukan bentuk jelas. Tidak ada wajah. Tidak ada anggota tubuh yang bisa dikenali. Hanya seperti sesuatu yang besar, menempel di batang pohon, diam. Bayangan itu tidak bergerak. Tidak juga mengeluarkan suara. Tapi keberadaannya terasa. Pak Muslimin cepat-cepat mengalihkan pandangan. Dia tertawa pendek. Ah itu, daun ketutup bayangan, katanya. Anak muda itu tidak langsung menjawab. Dia menelan baksonya, lalu berdiri. Kami pulang dulu, Pak, katanya. Mereka membayar, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Pak Muslimin kembali sendirian. Saat itulah dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Udara di bawah pohon itu terasa berat. Bukan dingin. Bukan panas. Berat. Seolah dadanya ditekan pelan dari dalam. Dia membereskan gerobaknya dengan tergesa. Saat hendak pergi, tanpa sadar, dia mengumpat. Repot amat sih, katanya kasar. Begitu kata itu keluar, terdengar suara seperti gesekan kuku di batang kayu. Pelan, lambat, Tapi jelas. Pak Muslimin membeku. Tangannya masih memegang gerobak. Gesekan itu terdengar lagi. Kali ini lebih panjang. Dia tidak menoleh. Tidak berani. Dalam hatinya, untuk pertama kali, muncul perasaan yang selama ini dia tolak. Perasaan bahwa, apapun yang ada di pohon itu, sedang mendengarkan. Dan mungkin, sudah terlalu lama bersabar. Sejak malam dengan suara gesekan itu, Pak Muslimin mulai berubah. Bukan perubahan yang langsung terlihat jelas. Bukan pula perubahan yang bisa ditunjuk dengan mudah. Perubahannya muncul pelan-pelan, seperti sesuatu yang merayap tanpa suara. Dia masih berjualan, masih melewati kampung setiap malam, masih berhenti di bawah pohon besar itu. Tapi sekarang, setiap kali sampai di sana, dia tidak pernah lagi berlama-lama. Gerakannya lebih cepat. Tangannya sering gemetar saat menuang kuah. Dan yang paling saya ingat dari ceritanya, dia mulai sering salah hitung uang kembalian. Padahal sebelumnya, Pak Muslimin terkenal teliti. Beberapa warga menyadari perubahan itu lebih dulu. Ada yang menegurnya karena wajahnya terlihat pucat. Ada pula yang bertanya apakah dia sedang sakit. Pak Muslimin selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Kurang tidur. Jawaban itu terdengar masuk akal. Tapi dari caranya menghindari tatapan orang, jelas ada hal lain yang dia simpan. Menurut ceritanya, sejak kejadian itu, dia jarang bisa tidur nyenyak. Kalaupun tertidur, dia selalu terbangun menjelang tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena merasa dipanggil. Bukan suara jelas. Hanya dorongan kuat untuk terjaga. Saat terbangun, dadanya sering terasa sesak. Seperti habis berlari jauh. Dan yang aneh, setiap kali terbangun di jam yang sama, bayangan pohon besar itu selalu muncul di pikirannya. Batangnya, akarnya, Dan gelap di balik daunnya. Pak Muslimin mulai mencoba menghindari pertigaan itu. Beberapa kali dia sengaja mempercepat langkah, berniat hanya lewat tanpa berhenti. Tapi setiap kali dia melakukan itu, selalu ada sesuatu yang membuatnya harus berhenti. Pernah suatu malam, rodanya patah tepat di depan pohon itu. Bukan di jalan rusak. Bukan di tanjakan. Tepat di sana. Pernah juga, kompor kecilnya tiba-tiba mati. Padahal gas masih penuh. Dan pernah, yang paling membuatnya bingung, dia merasa kakinya berat, seperti tidak mau melangkah pergi. Saya berdiri di situ lama sekali, katanya. Bukan karena takut, tapi karena
Rasanya tidak bisa jalan. Warga kampung mulai resah. Beberapa ibu-ibu melarang anak mereka membeli bakso di situ. Bukan karena baksonya, melainkan karena tempatnya. Seorang lelaki yang rumahnya paling dekat dengan pertigaan itu, bahkan mendatangi Pak Muslimin secara langsung. "Kalau mau jualan, pindah saja ke depan rumah saya," katanya. "Di situ aman." Pak Muslimin menolak. Bukan karena tidak mau, tapi karena, menurutnya, setiap kali dia mencoba berhenti di tempat lain, dagangannya tidak laku sama sekali. "Saya muter jauh, tapi selalu balik lagi," katanya sambil menggeleng. Seperti ditarik. Saya ingat, saat sampai di bagian ini, Pak Muslimin mengusap wajahnya lama sekali. Suaranya sedikit serak. Dia mengaku, sejak itu, dia mulai sering bicara sendiri saat berada di bawah pohon. Bukan bicara seperti orang kesal, melainkan seperti orang yang sedang bernegosiasi. Kadang dia berkata, "Sebentar saja." Kadang, "Habis ini saya pergi." Dan kadang, tanpa sadar, dia meminta maaf. Tapi permintaan maaf itu selalu diucapkan dengan nada setengah hati. Seolah masih ada gengsi yang ditahan. Suatu malam, seorang warga yang pulang dari sawah melihat sesuatu yang membuatnya langsung pulang tanpa menoleh lagi. Orang itu melihat Pak Muslimin berdiri di bawah pohon, tidak mendorong gerobak, tidak melayani pembeli, hanya berdiri menatap batang pohon. Di bawahnya, sisa kuah bakso tumpah ke tanah. Dan di atasnya, menurut pengakuan orang itu, ada bayangan besar yang posisinya lebih rendah dari biasanya. Seperti sedang turun. Kabar itu cepat menyebar. Beberapa orang menyarankan agar Pak Muslimin dipanggilkan orang pintar. Ada pula yang menyuruhnya berhenti berjualan sementara. Pak Muslimin menolak semuanya. "Saya tidak kenapa-kenapa," katanya. "Ini cuma pikiran." Tapi tubuhnya berkata lain. Berat badannya turun. Matanya cekung. Dan setiap kali mendengar suara gesekan kayu, entah dari mana, bahunya selalu menegang. Puncaknya terjadi pada satu malam yang menurut Pak Muslimin tidak akan pernah dia lupakan. Malam ketika dia kembali membuang sisa kuah ke bawah pohon. Dan untuk pertama kalinya, tanah di bawah pohon itu tidak menyerapnya. Kuah itu menggenang. Tidak meresap. Seolah tanahnya menolak. Dan dari genangan itu, muncul bau amis, bukan bau bakso. Pak Muslimin mundur selangkah. Saat itulah, dari arah batang pohon, terdengar suara rendah. Bukan nafas. Bukan gesekan. Melainkan suara seperti orang menahan marah. Suara yang membuat Pak Muslimin sadar bahwa apapun yang selama ini dia anggap diam, sebenarnya sedang menunggu. Pak Muslimin tidak langsung pergi malam itu. Dia berdiri mematung, menatap genangan kuah yang tidak meresap ke tanah. Bau amis itu semakin kuat. Menusuk, bukan bau busuk yang menusuk hidung, tapi bau yang membuat perut rasa tidak nyaman. Dia bilang kepada saya, saat itu pikirannya kosong. Bukan kosong karena takut, melainkan karena terlalu banyak hal yang tiba-tiba masuk bersamaan. Suara rendah dari batang pohon itu terdengar lagi. Kali ini bukan seperti ditahan, melainkan seperti hembusan nafas panjang yang sengaja dilepaskan. Pelan, dalam, berat, Pak Muslimin mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu dimulai, dia benar-benar menatap ke arah batang pohon. Dan disitulah, dia melihat sesuatu yang selama ini hanya dia rasakan. Bayangan itu tidak lagi menempel di atas. Tidak lagi tersembunyi di balik daun. Bayangan itu kini berada setinggi dada, seolah berdiri di balik batang pohon. Gelapnya bukan seperti bayangan biasa. Lebih pekat. Seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Tidak ada wajah. Tidak ada mata yang jelas. Tapi Pak Muslimin tahu, sesuatu itu sedang menghadap ke arahnya. Kakinya gemetar. Tangannya melepas gagang gerobak tanpa sadar. Dalam keadaan setengah sadar, Pak Muslimin berucap, bukan kasar, bukan menantang. "Kalau memang saya salah," katanya pelan, "bilang saja." Begitu kalimat itu keluar, udara di bawah pohon itu terasa berubah. Berat yang menekan dadanya tiba-tiba menghilang. Digantikan rasa dingin yang merambat dari kaki ke punggung. Bayangan itu bergerak. Bukan melangkah. Bukan mendekat.
melainkan meninggi. Seperti tubuh besar yang kembali berdiri tegak. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara yang kali ini jelas menyerupai kata-kata. Bukan bahasa yang bisa dimengerti. Bukan suara manusia. Tapi Pak Muslimin mengerti maksudnya. Bukan lewat telinga, melainkan lewat perasaan. Rasa bahwa tempat itu bukan miliknya. Bahwa apa yang selama ini dia lakukan bukan dianggap remeh. Bahwa kesabaran sudah terlalu lama diuji. Pak Muslimin jatuh terduduk. Bukan karena didorong, melainkan karena kakinya tidak lagi sanggup menahan tubuhnya sendiri. Dia menunduk. Tidak berani menatap lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak berjualan di kampung itu, Pak Muslimin menangis. tangis yang tidak keras, tidak juga terisak. Tangis orang dewasa yang akhirnya sadar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diajak bercanda. Beberapa menit berlalu. Pak Muslimin tidak tahu berapa lama dia duduk di situ. Yang dia ingat, saat dia berani mengangkat kepala, bayangan itu sudah tidak terlihat. Genangan kuah di tanah mulai meresap perlahan. Bau amis menghilang. Suara malam kembali seperti semula. Tapi rasa di dadanya tidak pernah kembali seperti dulu. Malam itu, Pak Muslimin tidak melanjutkan berjualan. Dia mendorong gerobaknya pulang tanpa berhenti dimanapun. Keesokan harinya, warga mendapati sesuatu yang aneh. Pak Muslimin tetap berjualan. Tapi dia tidak lagi melewati pertigaan itu. Dia memilih rute memutar, meski lebih jauh. Meski dagangannya lebih sepi. Dan satu hal lagi yang berubah. Sejak malam itu, Pak Muslimin tidak pernah lagi berbicara kasar saat berjualan. Tidak pernah membuang sisa kuah sembarangan. Dan setiap kali melewati pohon besar dari kejauhan, dia selalu menundukkan kepala sebentar. Saya bertanya kepadanya, kenapa dia akhirnya mau bercerita kepada saya. Dia terdiam lama. Saya takut lupa, katanya akhirnya. Takut suatu hari saya menganggap semua ini cuma mimpi. Itulah alasan cerita ini sampai kepada saya. Bukan untuk menakut-nakuti. Bukan untuk mencari pembenaran. Melainkan sebagai pengingat. Bahwa tidak semua tempat diciptakan untuk dilanggar. Dan tidak semua kesabaran berarti tidak ada batasnya. Masih ada cerita lain yang pernah saya dengar. Dan tidak semuanya ingin diingat oleh orang-orang yang mengalaminya. Mungkin lain waktu, saya akan menceritakan salah satunya.